Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Menjumpai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian melewati layanan renungan harian Majelis Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Pendeta Agadis Miati. Adapun firman Tuhan pada saat ini dari Ulangan pasal 34 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Saya membaca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kematian Musa. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburnyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan Musa, kematian Musa, tepat sesuai dengan firman Allah. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana otoritas Allah yang terjadi dalam perjalanan kehidupan manusia melewati perjalanan kehidupan Musa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kematian Musa sesuai dengan firman Allah, di mana Musa diizinkan melihat tanah yang telah dijanjikan oleh Allah itu kepada umat Israel. Musa melihatnya dengan matanya sendiri dari jarak jauh, yaitu dari Gunung Nebo, dari puncak Fisga pada saat itu. Tetapi Musa tidak diizinkan untuk menyeberang. Padahal dari segi usia, Musa yang pada saat itu berusia 120 tahun, pada saat ia mati dikatakan dalam usia yang demikian 120 tahun, di mana Musa masih kuat, kekuatannya belum hilang, matanya belum kabur. Artinya secara fisik sebenarnya Musa masih kuat, masih bisa menyeberang untuk sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi karena firman Tuhan bahwa Musa tidak diizinkan untuk menyeberang, maka itulah yang terjadi pada saat itu. Dan itu terjadi karena pada saat peristiwa di Meriba, yaitu Musa tidak menjaga kekudusan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya pada saat itu, di mana dikatakan, ambillah tongkatmu itu, engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan beri minum umat itu serta ternaknya, seperti yang terdapat dalam Bilangan pasal 20 ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa, di mana dalam ayat yang ke-18, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Musa tidak menjaga kekudusan Allah, sehingga akhirnya ia tidak diizinkan sampai ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Sekalipun demikian, Tuhan tetap menunjukkan kebaikannya kepada Musa, sehingga Musa tetap bisa menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tentang tanah yang dijanjikan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga kita ya.
Kita ibarat seseorang yang sedang melakukan suatu perjalanan menuju suatu tanah yang dijanjikan Tuhan. Bukan tanah seperti tanah yang kita miliki di bumi ini, tetapi tanah rohani yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan seperti juga Allah tetap menunjukkan, memperlihatkan kebaikannya kepada Musa, begitu juga Tuhan tetap menunjukkan kebaikannya kepada kita dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Begitu juga yaitu seperti Tuhan yang telah berfirman kepada Musa pada saat itu untuk ditaati olehnya, tetapi kita bisa melihat bahwa dalam diri Musa, orang yang dekat dengan Allah, orang yang pernah, yaitu di mana dikatakan berjumpa dengan Allah secara dekat, katakanlah ia adalah orang yang akrab dengan Tuhan, tetapi toh Musa kita bisa melihat ketidaksempurnaannya. Begitu juga kita dalam ketidaksempurnaan kita, kasih Tuhan tetap ia tunjukkan dengan kerahimannya, kedatangan Allah dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita menjawab anugerah Allah, menerima panggilannya untuk tetap hidup dalam iman kita, dalam ketaatan kita, untuk melakukan yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, dalam rangka kita menuju suatu tanah yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita pun tidak tahu kapan kematian itu datang menjemput kita atau kapan Tuhan Yesus datang kembali. Tapi yang kita ketahui, menjawab selalu panggilan Tuhan dalam iman kesetiaan, lakukan yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, di mana kami ibaratkan orang yang melakukan suatu perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh-Mu Tuhan, menuju tanah yang memberikan kami kehidupan yang indah, yang kekal itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami hari lepas hari di tengah-tengah dunia ini, kami boleh menerima panggilan Tuhan, menjawab anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan itu dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan, dalam ketaatan kami kepadamu Tuhan, dalam kami melakukan yang Tuhan kehendaki dalam hari-hari kami Tuhan. Sekalipun dalam kehidupan kami ini Tuhan tidaklah mudah menjalani kehidupan kami ini Tuhan, dalam gumul juang kami, bahkan kadangkala juga kami harus berhadapan dengan sakit penyakit, dengan kelemahan fisik yang kami alami, dengan kesedihan, dengan berbagai penderitaan. Tapi biarlah kami tetap boleh selalu menerima kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kesehatan yang datangnya daripada Tuhan, bagi kami dan seisi rumah tangga kami, bagi kami dan anak cucu kami sekalian. Berkatilah kehidupan kami masing-masing. Berkatilah pula calon jemaat GKE Tiberias Tanjung Taruna, baik itu dalam bagian majelis jemaatnya, demikian juga seluruh anggota jemaatnya, agar mereka senantiasa diberikan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan, diberikan kelancaran dalam usaha pekerjaan mereka untuk mendapatkan rezeki berkat Tuhan. Begitu juga dalam pelayanan calon jemaat GKE Tiberias Tanjung Taruna ini Tuhan, biarlah boleh diberkati oleh Tuhan, menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk kita semua.